Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Salam sehat umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kasih-Nya selalu menjadi bagian kita. Renungan kita pada hari ini, Kamis 6 April 2023 dengan judul Menderita dengan Bersukacita Saat Berjalan dengan Tuhan. Ayat renungan kita terdapat di dalam Kolose 1 ayat 10 dan 11. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dalam kehidupan religius, setiap jiwa yang akhirnya menang akan ada pemandangan yang mengerikan, kebingungan, dan pencobaan. Tetapi pengetahuannya tentang kitab suci akan memungkinkan dia untuk mengingat janji-janji Allah yang membesarkan hati, yang akan menghibur hatinya dan memperkuat imannya dalam kuasa yang maha kuasa. Dalam segala zaman, saksi-saksi yang ditentukan oleh Allah telah menampakkan diri sendiri kepada hinaan dan aniaya karena kebenaran. Contoh-contoh tentang ketabahan manusia ini menyaksikan kesetiaan janji-janji Allah, hadiratnya yang tetap dan anugerahnya yang menopang. Mereka memberikan kesaksian kepada kuasa iman untuk menahan kuasa-kuasa dunia. Adalah pekerjaan iman untuk berharap pada Allah pada saat yang paling gelap, untuk merasa walaupun diuji dengan berat dan terombang-ambing oleh angin ribut, karena Bapa kita memegang kemudi. Hanya mata iman saja yang dapat melihat perkara-perkara di seberang waktu untuk menaksir dengan benar harga kekayaan yang kekal. Karena itu, bicarakanlah mengenai janji-janji, bicarakanlah tentang kerelaan Yesus untuk memberkati. Ia tidak melupakan kita satu saat pun, walaupun dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, kita menaruh percaya pada kasih-Nya dan menyembunyikan diri kita dalam Dia, maka perasaan hadirat-Nya akan mengilhamkan suatu kegembiraan yang mendalam dan menenangkan. Umat Tuhan yang terkasih, tentu ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Poin-poin penting yang kita dapatkan bahwa kita memang akan menghadapi penderitaan, tetapi Tuhan janjikan di dalam Tuhan, di saat kita berjalan dengan Dia, maka semua itu akan membawa sukacita, akan ada damai sejahtera yang kita akan rasakan. Dan dari mana kita peroleh itu? Selain daripada kita menyatakan bahwa kita percaya kepadanya, tetapi kekuatan yang sesungguhnya juga akan kita peroleh pada saat kita memiliki pengetahuan akan firman-Nya, pada saat kita membaca akan Alkitab-Nya, firman yang tertulis, maka itu akan meneguhkan kita, dan berbagai pekabaran yang dapat menjadi teladan bagi kita akan menjadi satu kekuatan bagi kita. Demikian juga pekabaran firman yang senantiasa akan memberikan satu roh supaya kita akan tetap setia, akan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga firman itu dapat menjadi tameng dalam hidup kita. Dan biarlah kita akan tetap mencari Tuhan, sehingga kita mampu menghadapi dalam berbagai problema, tantangan yang setan akan perhadapkan kepada kita. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih kembali kami dapat berkat lewat pekabaran yang Tuhan hadirkan melalui bacaan renungan ini. Biarlah pekabaran ini melalui kuasa Roh Kudus Tuhan akan menjadi bertumbuh dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan ya Bapa. Kami akan menghadapi tantangan, tetapi kami memperoleh kekuatan lewat firman Tuhan yang akan menerangi akan jalan kami ya Bapa, bahwa bila mana kami berserah dan bersandar kepada Tuhan, maka kami tidak perlu takut, tidak perlu gentar, oleh karena Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan penolong bagi kami. Ya, dan biarlah ya Tuhan, kami akan dapat menjadi pemenang-pemenang iman. Ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Dimanapun umat-umat Tuhan
baik yang di perkotaan, di pedesaan, dalam melakukan segenap tanggung jawab rumah tangga, dalam memenuhi kebutuhan untuk nafkah, dalam pendidikan, dan bahkan membahagiakan hidup rumah tangga. Biarlah Tuhan akan memberkati, dan berkat yang berkelimpahan Tuhan curahkan ya Bapa. Segenap usaha tangan, pekerjaan yang dilakukan membawa berkat yang akan menjadi sukacita bagi umat-umat-Mu. Dan dalam semua rencana-rencana kehidupan, biarlah keberhasilan Tuhan akan hadirkan. Ya Tuhan, berdoa bagi anak-anak Tuhan yang berada dalam lemah iman. Tuhan akan menjamah mereka. Tuhan juga yang akan melawat dan meneguhkan iman mereka. Dan yang sakit Tuhan peliharakan ya Bapa. Biarlah kuasa penyembuhan yang datangnya daripada-Mu jadi bahagian mereka. Mendoakan juga bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah pimpinan kami di masa-masa sekarang ini tetap dapat memimpin negara dengan baik, sehingga ada kedamaian, ada kesejahteraan. Lebih lagi Bapa, harapan kami supaya kami tetap memiliki kebebasan untuk memuji memuliakan Tuhan. Lebih lagi Bapa, menyebarluaskan kabar keselamatan ini. Ya Tuhan, memberkati umat-umat Tuhan dimanapun berada yang saat ini dalam melakukan penginjilan, dalam menuntun jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Biarlah kasih Tuhan menjadi bahagian mereka, teguhkan, sehingga melalui umat-umat Tuhan juga banyak jiwa yang dipersiapkan dalam menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ampuni kami Bapa. Doa ini Hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.